Kak, nggak ada suaranya, Kak. Kak, tidak ada suaranya, Kak. Suaranya menghilang. Sepi sekali, nggak ada suaranya. Iya, lama juga nggak apa-apa, Kak. Tenang aja. Iya maaf ya sabar. Halo, halo, halo. Iya, kok ada suaranya kok. Oke, masuk. Oke, sip. Ya udah, kita lanjut lagi aja.
Buat teman-teman co-host yang tadi boleh dibagi ke co-hostnya nggak? Bagi gue co-hostnya dong. Oke, sip. Nah, yaudah. Nanti kita hari ini kita bakal bahas network link sama file system aja. Harusnya ini udah pernah dibahas. Nah, jadi ini bakal pertemuan review aja. Kenapa? Karena nanti pas UASnya kita bakal soalnya bakal keluar antara network link atau enggak file system doang. Salah satu itu aja. Nah, ya udah kita masuk aja ke Eclipse-nya. Udah pada buka semua. Kalau udah, kita langsung bikin project aja ya. Create Java project nih. Nah, ini saya namain pertemuan 9 project-nya. Udah bikin semua project-nya. Kalau udah dibikin, file nachos yang tadi itu di unzip dulu ya. Nih, nachos yang ini kalian unzip dulu. Kalian ekstrak dulu aja. Kalau misalnya kalian udah ekstrak, terus nachosnya ini kalian drag and drop aja nih. Ini yang punya saya nih, nachosnya. Ini saya tarik aja, terus saya taruh di bagian SRC-nya nih. Ya, ada yang nanya kalau pakai project yang sebelumnya nggak apa ya? Pakai project yang sebelumnya juga nggak masalah sih. Di project nachos yang saya kasih itu udah ada di dalam project 1 itu udah ada konsolnya ya. Jadi kalian nggak perlu bikin konsol lagi. Udah semua? Udah semua? Kok tadi nariknya gimana kok? Ini nachosnya kamu klik dulu. Kalau udah diklik, kamu klik tahan. Terus tarik aja. Terus taruh di SRC. Arahin aja nih ke SRC nih. Kalau udah, Okay, lepas aja. Ya, thank you. Ya, sama-sama. Nah, kalau misalnya udah, kita di Nachos Project satunya, ini kita bikin file baru aja ya. Kita bikin kelas baru, namanya My System deh. Terus ini public static void main-nya nggak perlu dicentang, kalian centang aja yang dua bawahnya nih, yang constructor sama inherit abstract method. Kalau udah, di finish aja. Nah, kalau udah bikin My System, bikin lagi kita, karena ini kita bakal bahas networking sama file system, ini kita bikin lagi aja My networking dulu deh. Nah, sama kayak pertemuan kemarin kan network link kan udah pernah dibahas kan ya. Nah, network link itu buat apa sih? Network link ini kita bakal ngirim file gitu. Bukan file sih, ngirim data lewat networknya yang udah ada di nachosnya. Nah, kalau udah nih, kalau udah bikin 3 ini, jangan lupa di nachos.threads-nya, di dalam threaded kernel, ini di run ya. Di bawahnya nih, kalian cari aja nih. Ini saya ulang ya. Kalian buka dulu di nachos.threads nih, kalian buka nachos.threads-nya. Terus kalian ke bawah dikit, cari yang threaded kernel ya. Yang kelasnya threaded kernel nih. Kalau udah, kalian klik 2 kali aja. Nah, nanti bakal muncul kelas threaded kernel-nya nih. Terus kalian scroll ke bawah aja, cari yang namanya function public void run. Nah, kalau udah, di sini kalian ketik aja new my system ya. Jangan lupa pakai kontrol spasinya, supaya nggak error. Supaya dia langsung, kalau di atasnya kalian lihat, ini langsung import nachosnya nih. Jadi kalian nggak usah ngetik ini manual, kayak gitu ya. Udah semua nih? Kak, boleh pelanan nggak, Kak? Kok tadi bikin kelas apa aja ya? Bikinnya my console-nya udah ada kan ya?
Terus bikin network link sama My System aja. Ini saya ulang sekali lagi ya. Nah, kalau udah kalian bikin dua kelas baru ini, network link sama sistem Java, kalau misalkan kalian udah bikin dua ini, kalian ke bawah nih cari natos.threads, kalian buka aja. Terus kalau udah dibuka, terus kalian cari ke bawah yang namanya class threaded kernel nih. Kalau udah ketemu, kalian klik 2 kali aja. Nanti dia bakal otomatis kebuka di sini, di editornya. Nah, kalau udah, kalian scroll ke bawah dikit. Di sini kalian bakal nemuin public void run ya. Kalau udah menemukan public void run, kalian new aja. Terus masukin My System kalian. Nah, kalau misalkan kalian nggak pakai kontrol spasi, nanti dia bakal error, ada error kayak gini. Nah, kalian hover aja, terus klik import My System nih. Kalian klik aja. Ya, udah jelas ya. Udah semua? Udah. Kalau udah, kita coba aja jalanin dulu. Nah, tapi sebelum jalanin, jangan lupa di nachos.config-nya. Di nachos.config-nya, ini kalian pastiin dulu. Yang pertama itu, konsolnya jangan sampai false ya. Ini kalian ganti dulu, jadi true nih. Terus sama satu lagi, networking-nya nih. Kalian ganti aja jadi true. Kalau udah di-save, kita bakal coba jalanin dulu ya. Coba run dulu. Udah diganti konsolnya jadi true. Kalau udah di save, jangan lupa di save dulu, jangan lupa. Terus masih ingat cara jalaninnya gimana? Di sini ya, di bagian run, di bagian yang button play ini nih. Nah, kan ada segitiganya nih. Kalian klik aja drop down-nya, terus kalian cari run configuration ya. Kalau udah, klik aja run configuration-nya. Nanti bakal muncul window baru nih. Nah, terus kalian harusnya munculnya kayak gini nih. Ada yang nggak muncul gini dulu? Muncul semua ya. Nah, kalau udah muncul semua, kalian klik yang Java application nih. Ini kalian klik 2 kali aja. Java application-nya sampai muncul new configuration. Kalau Java application-nya kalian klik 2 kali, dia bakal muncul new configuration ya. Nah, terus di sini kalian browse aja. Di project-nya nih, di bagian project, kalian browse aja. Terus klik yang pertemuan 9 ya. Kalau misalkan project-nya ada banyak, nanti bakal muncul juga project-project lainnya, kayak gitu. Kalian cari aja project si pertemuan 9 ini, atau project yang kalian namainnya apa gitu. Kalau udah, diklik aja, terus pencet oke aja nih. Udah ya, udah semua? Nah, kalau udah, di bagian bawahnya nih, kan tadi atasnya itu project ya, bawahnya itu main class. Kalian klik search aja nih, button search. Nah, terus pastiin kalian klik yang machine, nachos.machine ya. Terus kalau udah, di oke aja. Kalau udah kalian oke, nanti bakal muncul di sininya nggak kosong lagi nih. Tadinya kan awalnya kosong kan ya. Nah, sekarang jadi nachos machine.machine. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kalian ke tab yang argumen nih. Ini kita awalnya tadi adanya di tab main ya. Kita ganti ke tab argumen sekarang. Nah, di bawahnya nih di working directory, yang ini abaikan aja, yang program argument sama VM arguments. Kalian abaikan aja. Nah, kalian ke bagian yang bawah nih, yang working directory. Terus kalian klik aja yang other ya. Nah, kalau udah klik yang other, nanti bakal muncul yang ini tuh nggak abu-abu lagi. Jadi kalian bisa klik, kalian bisa ngetik-ngetik di sini, gitu ya. Nah, tapi kita nggak akan ngetik di sini. Kalian klik aja button yang workspace nih. Yang button workspace, kalau udah diklik dia bakal muncul window baru lagi. Nah, dia itu pertemuan 9 project kalian. Terus kalian
buka aja pertemuan 9-nya, nanti bakal muncul 3 folder ini, ada settings, bin, sama SRC. Nah, kalian pilih yang mana? Kalian pilih yang bagian SRC ya. Terus bagian yang nachos, terus cari aja tadi my system kalian adanya di mana. Kalau misalkan kalian bikinnya di project 1, ya udah di project 1 kalau kalian mau lanjutin. Nah, karena tadi saya punya adanya di project 1, ya udah saya pilih yang project 1 ya. Kalau tadi oke aja, kalau misalnya udah di oke, nanti muncul kayak gini, workspace location, bla bla bla. Terus kalau udah tinggal di apply aja. Nah, kalau kita udah selesai apply, kita klik aja run. Nah, harusnya kalau misalnya udah, nanti muncul kayak gini nih. Error in nachos.config, missing double network link reliability. Sampai sini ada yang udah muncul dulu sampai sini. Kalau udah sampai sini artinya udah aman ya. Artinya kalian ngikutin. Udah muncul semua? Ya udah ya, saya anggap kalian udah muncul semua ya, udah kayak gini nih. Nah, kalau misalnya kalian udah ketemu ada tulisan network reliability kayak gini, ini kalian copy aja. Ini config-nya di config nachos.config-nya kita yang kurang. Nah, kita kurang nambahin settingan network link reliability. Nah, kita cari lagi tadi nachos.config-nya ya, buka lagi nih. Nah, kalau udah dibuka nachos.config-nya, kalian ke bawah aja, kalian spasi aja, terus kalian masukin network link reliability sama dengan kalian kasih aja 1 ya. Nah, network link reliability ini gunanya buat apa? Kalau kita baca dari dokumentasinya, ini artinya tuh ngasih tahu kalau misalkan si paketnya ini kalau misalkan nggak masuk mau di drop apa enggak, kayak gitu. Nah, tapi entah mengapa kalau misalnya kita isi 0, harusnya itu isinya cuma bisa 0 sampai 1 doang. Kalau misalkan kita isi 0, dia bakal tetap error juga sama aja. Jadi kalian harusnya tetap isi 1 aja gitu ya. Nah, kalau misalnya satunya kalian udah isi network link reliability sama dengan 1, kalau kalian join lagi, kalian pencet F11 lagi, harusnya udah muncul kayak biasa nih ya. Karena masih kosong, kita cuman langsung jalanin aja. Nanti ada thread loop, bla bla bla, terus machine halting, kayak gitu ya. Nah, kalau udah sampai sini, harusnya program kalian udah bisa dijalanin ya. Nah, kalau udah kita balik lagi ke mysystem.java. Nah, di sini pertama-tama nanti kita bakal pakai konsol. Nah, karena kita bakal pakai konsolnya, awal-awal kita bikin dulu aja my console sama dengan my console sama dengan new my console ya. Nah, ini kita pakai konsolnya buat apa? Nanti kita pakai konsolnya buat ngeprint sama buat nge-input ya, kayak gitu. Nah, kalau udah di sini kita bikin menu aja dulu. Kita bikin kayak menu biasa. Pakai dual. Nah, di sini kita bikin console.println. Ini println ini maksudnya println ya. Jadi udah ada langsung auto spasi kayak gitu ya. Langsung dikasih spasi di akhirnya. Kita nggak usah nambahin lagi backslash n di akhirnya. Nah, kalau udah, ini kita kasih aja pilihan misalnya 1, kita bakal mau ngirim message. Terus buat yang kedua kita mau nerima message, receive message ya. Terus kalau misalnya kita pilih 3, artinya kita keluar exit gitu ya. Terus kita bikin lagi print terus ini buat nerima inputan dari usernya ya, dari kita, inputan dari kita. Nah, di sini kita tinggal ch sama dengan console.scan integer ya.
Karena kita mau nge-scan-nya integer. Nah, karena kita mau bikin menu biasa, karena kalau misalnya kita pilih 3 dia bakal keluar, berarti di sini di while-nya, di kondisi while-nya, kita bakal selama yang dipilih itu bukan 3 ya. Kalau misalnya 3 dia bakal keluar, tapi kalau misalkan selama dia bukan 3, dia bakal nge-looping terus, kayak gitu ya. Nah, terus kalau udah kita bikin switch aja. Ini switch ini sama aja kayak kita pakein if choose-nya sama dengan 1 atau if-nya choose-nya sama dengan 2 kayak gitu ya, sama aja. Cuman lebih enak gini aja. Case 1 kita break, case 2 kita break. Sampai sini dulu. Ada yang ketinggalan? Untuk yang My Console ditaruh di mana tadi kok ya? Di luar My System ya. Nggak kok filenya kok soalnya tadi downloadnya Natosnya bukan yang dari kok punya yang minggu sebelumnya soalnya. Di project kamu aja. Oke. Kalau misalnya kamu bikin package baru, terus misalnya nachos.main atau nachos.mysystem, itu kalian taruh aja konsolnya di situ ya. Kayak gitu. Pokoknya kalian pastiin aja konsolnya itu satu directory sama si sistemnya ya, mysystem.java nih. Atau satu package, kayak gitu ya. Nah, kalau udah sampai sini artinya kita udah selesai ya. Nah, buat my systemnya, bikin menunya kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian my networking-nya nih. Nah, pertama-tama kita ini udah semua yang menunya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh geser ke bawah nggak kok? Oke. Udah? Kalau udah, kita ke bagian my networking ya. Kalian ke bagian my networking, kita masuk ke bagian networking-nya nih. Sorry kok, nanya kok. Itu Ya. scan ini butuh try catch nggak? Nggak usah pakai try catch, karena nanti kalau kamu baca di console.scan integernya, ini saya udah kasih try catch di sininya, di dalamnya. Oke kok, makasih kok. Ya. Kita balik lagi ke my network link-nya. Kalian buka dulu aja semua network link-nya. Udah semua. Nah, kalau udah di atas konstruktornya, kita bikin ini ya. Network link. Nah, kalian pilih aja network link-nya yang atasnya, yang nachos.machine nih. Kalian pilih aja, terus di sini saya kasih namanya nlink deh ya, sama dengan machine.networklink. Nah, bikin networking ini ada dua cara. Yang pertama itu kita caranya nggak pakai semafor. Terus yang kedua itu kita bikin pakai semafor gitu ya. Nah, nanti bedanya kelihatan. Nanti saya bakal kasih lihat aja bedanya di mana. Kelihatan banget soalnya. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu aja ya, yang nggak pakai semafor. Nah, kalau udah, kalian ke bawah, kalian bikin untuk konstruktornya, kalian masih kosongin aja ya. Konstruktornya kita kosongin aja dulu. Kita nggak butuh konstruktornya. Nah, di sini kita bikin public void send message. Terus di sini dia nerima parameter string, terus message-nya apa, gitu ya. Nah, pertama-tama kita kalau misalnya mau kirim sesuatu, kita pakai nlink tadi. Terus tinggal pakai send aja ya, paket nih. Tapi dia itu kalau kalian lihat, dia itu nerimanya, kalau kalian mau kirim message-nya, dia itu nerimanya, kalau kalian lihat parameternya itu kelasnya paket ya.
Nah, artinya kita bakal bikin kelas paketnya, objek paketnya dulu nih. Nah, bikin paket gimana? Sekarang kita bikin aja paket. Nah, kalian paketnya cari yang, kalau misalnya kalian cari nih, carinya paket yang paket cuma satu sih harusnya. Adanya di nachos.machine nih. Buat mastiin di sebelah kanannya kalian bakal muncul nachos.machine. Nah, di sini kita bikin objek aja, nama paketnya misalnya new package gitu ya, new paket. Terus new aja, panggil konstruktornya yang ada isi 3 parameter nih ya. Jangan yang 1 parameter, tetapi kita isinya yang 3 parameter. Nah, kalau kalian lihat di sini, di sini tuh minta 3 parameter ya. Yang pertama itu destination link-nya, source link-nya, sama kontennya. Nah, ini maksudnya apa sih? Yang pertama ini dia itu minta destination-nya kemana? Alamatnya itu kita mau kirim kemana sih? Kan kalau kita kirim paket JNE berarti kan harus ada alamat tujuannya kan ya? Nah, di sini juga ada alamat tujuannya. Nah, terus SRC link ini maksudnya apa? SRC link ini maksudnya alamat pengirimnya siapa? Nah, terus yang terakhir itu ada kontennya. Nah, yang nanti bakal di-input itu adalah si destination-nya, alamatnya. Alamatnya itu berarti dalam bentuk integer gitu ya. Nanti saya tampilin cara nampilin address-nya gimana gitu ya. Nah, di sini saya bikin aja integer destination. Jadi dia si send message ini nanti kita terimanya 2 parameter. Yang pertama itu message-nya apa, yang kedua itu destination-nya kemana gitu ya. Nah, terus berarti paket yang pertama ini, parameter pertama ini kita masukin destination-nya. Nah, untuk source link-nya, artinya alamat yang pengirimnya siapa, itu kita bisa pakai yang namanya endlink.getLinkAddress nih ya, yang paling atas nih. Endlink.getLinkAddress. Kalian enter aja. Nah, kalau udah, terakhir kita mau ngasih kontennya, artinya kontennya itu si message-nya kan ya. Nah, tapi kalau kalian lihat, si konten ini tuh, kalau kalian lihat di paketnya nih, si konten itu adalah byte. Nih, kalau kalian lihat nih, byte array ya. Byte array dari contents. Nah, caranya gimana? Berarti tinggal message.getBytes aja nih. Yang paling atas nih, getBytes. Nggak pakai parameter ya. Ini ya. Paket, new paket sama dengan new paket, destination, alamatnya, terus alamat pengirimnya pakai endlink, getLink address, terus yang terakhir message.getBytes, kayak gitu ya. Nah, kalau udah berarti kita tinggal kirim si paketnya aja nih, yang kita udah bikin. Nah, kalau udah kalian kirim new paketnya, masukin new paketnya, di sini kalau kalian lihat di sini ada error nih ya. Ini bukan error sih, lebih ke apa namanya? Dia itu harus pakai try catch kayak gitu ya, supaya kalau misalkan ada error pas bikin paketnya, dia itu nggak ngeluarin, dia nggak nge-break gitu lah, kayak gitu. Nah, ini kalian tinggal hover aja ke bagian merah-merahnya nih, ke bagian new paketnya, terus kalian klik aja yang paling bawah nih, yang surround with try catch. Kalian klik aja. Nah, di sini juga sama. Ini endlink-nya kita pindahin aja ke bawahnya new paket nih ya. Kayak gini. Sudah semua? Ini yang kayak gini. Nah, ini buat ngirim message ya. Nah, sekarang karena udah selesai buat ngirimnya, kita bakal bikin satu function lagi buat menerima message-nya ya. Nah, di sini itu kita bikin aja string gitu ya, buat nampilin message-nya. Kita bakal nge-return message-nya, kayak gitu, dalam bentuk string. Nah, terus di sini get
message. Terus di sini kita bikin aja satu string tampung atau string message saja deh. Sama dengan kosong ya. Nah, terus jangan lupa kita return si message-nya. Ya. Nah, sekarang kita mau nerima paketnya itu gimana sih? Kita nerima paketnya sama kayak yang tadi, pakai endlink dot. Kalau tadi kita kalau ngirim pakai send, berarti kalau nerima pakai receive ya. Nah, kalau kalian lihat ini si receive ini dia ngapain sih? Dia itu nge-return, kalau kalian lihat di sini, return next packet receive ya. Nah, the next packet receive or null if no packet is available. Kalau nggak ada isinya, artinya dia null gitu ya. Nah, berarti kita di sini bikin aja, dia itu kan nerimanya paket kan ya. Berarti kita tambahin aja di depannya paket receive sama dengan endlink.receive. Nah, kalau kita lihat, tadi kan paket itu kan isinya ada 3 kan ya. Ada destination, ada alamat pengirimnya, alamat yang dikirim, alamat pengirim, sama yang terakhir isinya kan, kontennya. Nah, sekarang itu kita mau terima, bikin aja gini, message, terus yang kedua itu alamatnya ya, dari mana gitu, from address gitu ya. Kita bikin aja kayak gini ya. Nah, yang pertama berarti di cara nerima message-nya itu gimana? Kita harus ngubah dulu. Tadi kan message-nya itu kalau kalian lihat di dalam paket itu bentuknya apa? Bentuknya byte ya. Kita harus ubah dulu dari byte ke string. Terus berarti message sama dengan new string dalam kurung kalian masukin aja si receive.content. Nah, terus kita tambahin from address .2 plus lagi si receive.sourceLink ya. Kayak gini. Terus kalau udah kita return message-nya. Udah semua? Udah semua? Saya anggap udah ya. Nah, kalau udah, kita ke bagian My System lagi, baik lagi ke My System. Nah, berarti di My System ini, si usernya minta input apa sih? Kalau kalian lihat kan, tadi pas send message itu dia nerima parameter message sama terima parameter destination ya. Nah, berarti di sini kita bikin aja string message. Message yang mau dikirim apa? Terus sama satu lagi integer alamat destination. Terus kita berarti input aja console.print input message. Console.print kita terima message, kita input message-nya console.scan. Terus yang kedua console.print dia minta inputan input destination aja ya. Yes, sama dengan console.scan integer. Begini nih. Nah, kalau udah, berarti kita tinggal kirim aja ya. Cara kirimnya berarti gimana? Kita pakai My Network Link yang tadi kita udah bikin ya. Nah, tapi kan karena kita belum bikin My Network Link-nya, kita harus bikin dulu di awal.
Nah, ini kalian ke atas lagi, ke bagian atas. Di atas di atas konstruktor kalian bikin aja satu lagi my network link. Network link sama dengan di bawah konsol ya. My network link. Bikin aja objek baru nih. My network link. Udah ya. Kalau udah bikin konsol di bawah, kalau udah bikin network link di bawah konsol, kalian ke bawah lagi, ke case 1 lagi. Nah, di bawah setelah kita input destination-nya, berarti kita tinggal kirim aja. Cara ngirimnya berarti tadi panggil aja network link dot send message ya. Nah, message-nya udah benar message, destination-nya panggil si des, kayak gitu. Nah, sekarang berarti kita tinggal kalau udah kirim message-nya, di bawahnya berarti kan dia itu menu kedua itu menerima message ya, receive message nih. Nah, cara receive-nya gimana? Berarti kita bikin aja string message sama dengan network link.get message. Nah, ini karena message-nya udah ada di atas, kita ganti aja, ini saya ganti deh, incoming message ya, INC message, artinya incoming message. Terus saya sysout aja, incoming message, .2, plus INC message. Nah, kalau udah, tinggal kita coba jalanin aja. Oh ya, sebelum jalanin, ini udah semua dulu. Untuk case 2-nya, yang menu keduanya udah selesai. Ada yang ketinggalan dulu sampai sini? Atau ada yang mau nanya dulu? Kok scroll ke atas kok? Ke bagian mana? Udah, thank you. Udah ya? Nah, di sini saya mau ngeprint dulu alamat awal saya. Nah, caranya gimana? Kita harus panggil network link-nya nih, pakai si endlink ini nih. Nah, supaya nggak terlalu ribet banget, kita bikin aja di sini public integer get address ya. Minta alamatnya. Return endlink.get link address. Kalian ke my network link lagi. Terus kalian ke bawah, di bawah get message kalian tambahin get address ya. Tambahin aja satu lagi nih. Kalian mau minta alamatnya. Terus berarti tinggal isinya return endlink.get link address kayak gitu. Udah semua? Udah ditambahin get address? Ya. Nah, kalau udah kita ke my system lagi, terus di atas send message berarti kita current address .2 plus network link dot get address gini ya. Kayak gini. Nah, kalau udah kalian jalanin aja 2 kali, nanti dia bakal muncul di konsolnya, dia bakal muncul ada 2 gitu. Nanti deh, coba. Ini dulu, udah selesai dulu. Nanti saya kasih lihat. Udah semua? Udah semua ya? Yaudah, ini saya jalanin aja. Nah, ini current address-nya 0 nih. Terus kalau kalian klik lagi di sini, di bagian sini, terus kalian pencet F11 lagi, sekali lagi. Nanti dia ada current address, berubah jadi current address 1 ya. Kayak gini. Nah, ini nanti kan kalian ada 2, kalian kan ngejalanin 2 aplikasi kan ya.
Yang pertama itu kalau kalian lihat di aplikasinya itu address 0. Terus yang kedua kalau kalian lihat itu addressnya 1 kayak gitu ya. Nah sekarang contohnya saya mau kirim message dari address 1 ke address 0 gitu ya. Nah ini saya coba aja input message misalnya halo gitu ya. Input destination-nya berarti ke 0. Nah ini udah selesai. Terus kita ke bagian aplikasi yang pertama. Terus saya coba receive message aja nih ya. Nih, udah masuk nih, incoming message, hello from address 1. Kayak gitu ya. Artinya kalau kalian udah sampai kayak gini, kalau udah masuk, kalau ketika kalian di address yang 0-nya, kalian receive message, kalau misalnya ada, dia bakal kayak gini nih. Nerima message-nya, incoming message, hello from address 1, kayak gitu. Nah, ada tapinya nih. Tapi kalau misalnya kalian coba sekali lagi, receive message lagi, nanti dia bakal error kayak gini nih. Java null pointer exception. Nah ini kenapa sih? Ini karena pas kalian coba mau print lagi message-nya, itu udah nggak ada. Karena paketnya kan, tadi kan kita udah terima. Nah itu paket yang udah kita terima, kita hapus. Terus kalau misalnya nanti ada paket masuk lagi, baru bisa di print lagi. Tapi karena tadi paket yang kita kirim cuma 1 kali, terus yang kedua kali pas kita mau print message-nya itu null isinya, kosong. Makanya dia error. Pas kalian print null, makanya error. Nah, supaya mencegah error ini, caranya gimana sih? Cara gampangnya, kalian ke My Network Link lagi, terus di bagian get message, setelah kita nerima paketnya, kita if aja. If retrieve sama dengan null, maka kita bakal nge-return null ya. Ketika kita nerima paket, terus paketnya kita cek kalau dia kosong, artinya kita bakal nge-return null aja. Kita nge-return null. Nah, berarti di yang kedua sini, kita validasi lagi. If inc message sama dengan null, maka kita oh ya ini harusnya pakai console ya, saya lupa. Console print learn, kita print aja there is no incoming message. Else, ini yang tadi saya copy aja, terus saya masukin ke dalam else-nya ya. Ini saya ganti deh, biar seragam. Console.println. Ini ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu atau ketinggalan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ini saya coba lagi, F11 lagi. Kalau misalnya saya coba jalanin langsung receive message, harusnya kalau tadi kan error kan ya. Kalau sekarang harusnya nggak error nih. Udah divalidasi. There is no incoming message kayak gitu. Nah ini jangan lupa kalian stop dulu ya dua-duanya ya. Aplikasinya. Terus kalau udah kita lanjut lagi ke My Networking yang kedua nih. Nah ini saya agak cepat aja ya. Nah sekarang di My Network Link di My Network Link kalian tambahin lagi semaphore. Sem sama dengan new semaphore. Nah, di dalam konstruktor My Network Link tadi kan awalnya kosong kan ya. Nah, sekarang di sini kita tambahin endlink dot set interrupt handler ya. Kita pakai main interrupt handler nih. Terus ini saya singkat aja receive sama send. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kalian pakai semaphore, main semaphore, nanti ketika message-nya masuk, kita itu nggak perlu panggil lagi, kita nggak perlu lagi harus pencet, harus pilih menu kedua. Tadi kan kita kan kalau mau ngeprint message yang masuk, kita harus pilih menu 2 kan ya. Nah ini nanti kita bikinnya ketika ada message masuk langsung di print kayak gitu ya. Caranya gimana? Berarti ini di sini kita bikin runnable.
kayak biasa ada runnable receive sama dengan new runnable. Terus yang kedua kita bikin lagi runnable buat bagian send-nya ya, new runnable. Oh, tolong ulang lagi dong kok. Kecepatan banget. Yang mana? Yang dari setelah input semafor itu. Yang habis Ini- import semafor. Ya, Ini setelah kan itu. udah semafor udah ya. Ini kamu udah bikin Udah. semafornya belum? Udah kok. Nah, berarti di bawahnya kan ada network link ya, ada kontraktornya, bener nggak? Kamu tambahin aja di paling bawahnya endlink setup set interrupt handler. Ditambahin set interrupt handler. Terus habis itu kamu bikin di atasnya runnable receive sama runnable send kayak gini. Terus kamu ganti aja receive sama send kayak gini ya. Ini biar cepet, kalau misalkan kamu mau biar cepet, ini kamu ketika udah bikin runnable receive yang pertama, kamu copy aja, terus kamu ganti ini jadi send. Gitu ya, kalau mau cepet. Lagi yang ketinggalan? Kok nanti buat ujian itu dipakainya yang semafor atau yang nggak pakai? Itu kamu lihat aja sesuai permintaan soalnya. Kalau misalnya di soalnya mintanya pakai, misalnya sebenarnya di soalnya nggak dikasih tahu secara kamu harus dibilang pakai semafor atau enggak sih. Tapi nanti pas di soalnya nanti kamu dikasih lihat kalau pakai semafor artinya pas ada incoming message langsung ke print. Tapi kalau misalnya nggak ada, kamu harus pilih menu dulu, itu boleh nggak pakai semafor, kayak gitu ya. Nah, ya udah di sini kalau ketika kita mau ngirim, setelah kita pause, kita langsung resume lagi ya. V itu artinya kita lanjutin lagi ngeresum. Nah, artinya di bagian send message udah tambahin dulu semafor.v, sem.v. Kalau udah, kalian ke bawah ke send message. Setelah kalian send paketnya nih, kan ada endlink.send. Nah, setelah kalian send, kalian panggil sem.p. Kalian pause nih. Udah ya? Di bagian send nih, di run-nya kalian tambahin sem.v. Kalau udah ke bawah, ke bagian send message, di bawah setelah kita ngirim paket, kamu tambahin sem.p. Kalian tambahin sem.p ya. Udah ya? Nah, kalau udah, kita sekarang ke bagian receive-nya nih, terima paketnya. Nah, di bagian terima paket ini sebenarnya sama aja, kita bisa pakai si get message-nya juga nih. Nah, kita berarti di sini langsung aja get message sysout gitu ya, kita sysout. Nah, di sini kita itu langsung ngeprint di dalam receive-nya nih. Di dalam handler receive-nya kita langsung ngeprint. Berarti ngeprint get message. Kok kalau di punyaku yang V-nya di garis bawah merah tuh gimana ya? V-nya di bawahnya garis merah. Iya. Ininya kamu garis bawah merah, kenapa ya? Kamu hover aja, ada tulisannya apa? Undefined for semaphore. Itu semaphore yang di atas tuh yang mana ya kok pilihannya? Yang semaphore nolnya. Semafornya pilihnya yang ini ya, nachos.threads. Jangan pilih yang concurrent. Oke, thank you kok. Ya. Nah, kalau udah, setelah kita ngeprint, sama kayak tadi kita sem.v gitu ya. Setelah kita get message, terus kita print aja message-nya, kayak gitu. Nah, di sini kalian nggak bisa pakai konsol nih, kalau kalian ngeprintnya langsung di dalam handlernya. Kenapa? Karena di dalam si konsol itu, kalau kalian lihat di sini, kan ini juga konsolnya itu kan kita pakai semafor juga ya.
Nah, nanti dia bakal nabrak sama semafor yang ini, yang di dalam network link. Itu kenapa? Karena kita pakainya di sini nggak pakai konsol, tapi pakainya sysout, kayak gitu ya. Kita nggak pakai konsol yang kita buat. Nanti nabrak sama semafornya. Udah semua? Kalau udah kita coba jalanin aja lagi 2 kali nih. Nah, pastiin aja cara mastiin gimana sih kalau kalian programnya itu udah ketutup semua. Nih, pastinya kalian klik aja terminate. Nih yang di bagian ini terminate. Kalian klik aja nih. Terus kalau udah kalian klik terminate, ini harusnya udah berhenti aplikasinya kan ya, nggak bisa jalan lagi. Nah, terus kalian klik aja nih yang X-nya 2 nih, tanda X-nya 2. Remove all, terminate launch. Yang dia ini maksudnya apa? Dia ini maksudnya ngilangin konsol yang aplikasi yang udah mati. Nah, kalau misalkan kalian pencet itu sekali terus masih ada satu lagi nih, artinya kalian klik lagi aja yang si button merah ini nih. Button stopnya kalian klik lagi aja, terus remove lagi. Nah, kalau misalnya benar-benar udah nggak ada aplikasi yang jalan, harusnya konsolnya kosong kayak gini. Paham ya? Nah, ini supaya buat contohin, saya jalanin lagi 2 kali kayak tadi. Nah, kalau kita send message nih, testing dari 1. Terus input destination-nya berarti ke 0 kan ya? Nah, di 0-nya kita tadi nggak pakai receive message nih, tapi dia langsung muncul nih. Langsung ke print testing dari 1, from address 1. Nah, itu bedanya kalau kita pakai semafor sama nggak pakai semafor gitu ya. Bedanya itu doang. Tapi lumayan beda jauh. Nah, ya udah. Ini saya tutup lagi aja aplikasi semuanya. Ini udah selesai buat networknya. Sekarang kita masuk ke yang file system. Buat network link ada yang mau ditanya dulu? Ada yang ketinggalan? Kau boleh lihat yang network link lagi nggak kok tadi? Network link yang mana? Itu taruh semafornya di mana aja itu? Jangan di mana aja. Kalau yang send itu kan cuma 1 ya udah kan bisa di mana aja. Kalau yang network link yang kalau yang run itu setelah kamu print. Terus kalau di bagian bawah ditaruhnya di mana, Pak? Yang bawah kamu nggak usah pakai semafor.p. Jadi khusus untuk nge-receive dia cuma pakai V doang. Oke, thank you, Bang. Ya. Ada lagi? Kok saya nyobaran tulisannya terminated terus? Kenapa? Saya nyobaran tulisannya terminated terus. Terminated. Errornya apa? Nggak ada error, nggak muncul apa-apa. Langsung selesai. Kamu jalanin dia nggak muncul apa-apa gitu atau gimana? Iya, nggak muncul apa-apa. Nggak ada, tampilan ini juga nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Tadi bisa sebelum semafor. Bisa. Nggak ada, bahkan nggak ada tulisan nachos.5 ini slicing ini nggak ada juga? Nggak ada. Kamu coba jalanin lagi deh. Error masih sama nggak? Udah dijalanin berapa kali, sama aja kok. Kosongnya bener-bener kosong kayak gini? Iya, kosongnya kayak gitu. Oh, tapi sebelum jalanin itu bisa? Sebelum jalanin semafor? Sebelum tambahin semafor? Bisa tadi, sampai receive message segala macam bisa kok. Di codingan kamu ada yang error nggak? Nggak ada. Coba hapus semafornya aja dulu. Coba ya, kalau nggak kamu hapus semafornya, kamu bikin dari awal. Semafornya. Semafornya itu dari nachos.test enggak?
Iya, semafornya dari nachos.threads bukan? Iya, betul kok. Jangan sampai salah ya. Oke, yaudah. Kamu ke nachos.config, ini udah dijalanin semua. Network link, true-nya, konsolnya true. Ini udah, dua-duanya. Udah sama. Bentar, Bang. Ya udah. Kita lanjut lagi aja. Kok kalau misalkan udah ke print kok yang kayak tadi desain langsung ke print pakai semafor. Tapi habis itu di bawahnya langsung tulisannya nachos machine assertion failure error, kenapa ya kok? Nachos mesin assertion failure error. Tapi udah ke print yang dari semafornya. Value error. Assertion failure error. Ntar aku kopas di chat deh. Coba. Nah itu kok. Coba bentar ya. Assertion value error. Coba di bagian ininya udah bener belum? Di bagian run-nya ini udah bener? Yang buat receive? Udah kok. Pas kamu send-nya ini udah ditambahin semafor.p belum? Kalau di receive-nya nggak usah ada semafor.p kan kok? Iya. Di receive saya kosong nih, nggak ada apa-apa. Oh, ya saya di receive-nya ada semafor.p. Oh iya. Ya, makasih kok. Iya. Udah lanjut lagi ya. Nah, sekarang di sini kita tambahin lagi, bikin lagi. Ini kan networkingnya udah ya. Kita tambahin lagi, bikin kelas lagi. Saya bikin file system ya, buat file sistemnya. Nah, file system ini buat ngapain? Buat tulis di file gitu ya, atau ngebaca file. Nah, sekarang kita bikin aja gini. Setelah message-nya masuk, message-nya itu bisa di save gitu ya. Sama kita juga bisa ngebuka lagi terus ngeprint isi dari txt-nya yang nanti kita yang nanti kita bakal save gitu. Nah, ini udah semua udah bikin semua my file system. Udah bikin semua. Nah, kalau udah bikin file system, kita di sini di atas konstruktornya kita bikin aja file system. Pastiin kalian pilih yang nachos.machine ya. Jangan sampai salah. Kalian enter aja. Terus di sini saya kasih fs sama dengan machine.stop file system. Nah, terus di sini sama kayak tadi. Saya bikin function buat open file ya. Jangan open file deh. Save file. Nah, terus di sini dia nerima parameter message-nya apa gitu ya. Nah, sudah semua. Cara open file-nya gimana sih? Cara open file-nya itu kalian pakai kelas namanya open file. Nih ya, namanya open file. Dari nachos.machine, jangan sampai salah nih. Kalau udah di enter aja, saya tulis file sama dengan fs.open. Ini cara opennya gitu. Nah, terus di sini dia nerima dua parameter. Yang pertama itu parameter name, nama filenya apa. Yang kedua itu create. Create itu maksudnya apa sih? Create itu kalau misalnya file yang nggak ada, kita mau bikin atau enggak gitu. Nah, ini misalnya kita kan karena mau save to file, kalau misalkan file yang nggak ada, artinya kita mau bikin filenya kan ya. Nah, berarti nama filenya misalnya data.txt gitu. Terus kalau kita bikin true, artinya dia bakal nge-create filenya kalau nggak ada. Kalau si data.txt ini nggak ada nih, dia bakal ngebikin. Nah, sekarang cara nulisnya gimana sih cara nulis isi filenya? Artinya kalian tinggal tinggal pakai file right ya. Nah,
Tapi dia itu kalau kita mau nulis itu harus dalam bentuk byte. Nah, artinya kita di atasnya kita bikin byte dulu aja, byte array sama dengan temporary sama dengan message.get bytes ya, kayak gini. Apa ya? Tadi yang ngerasain kenapa? Ivan Suntoro kenapa ya? Nggak ada ya? Oh, saya mau nanya kok. Kenapa? Itu kalau misalnya data.txt terus kan true. Ternyata data.txt-nya udah ada. Nah, itu bakal dia bakal bikin override. Nge-override. Oke. Nah, kalau udah berarti kita tinggal pakai masukin yang tadi yang udah ditambung temporary. Offset ini maksudnya mulainya mau dari mana? Karena kita mau mulainya dari awal ya udah dari 0 aja tulisnya. Terus lengthnya sepanjang berarti sepanjang si temp.length, sepanjang temporary.length-nya kayak gitu. Nah, kalau udah dia bakal nulis sendiri filenya kayak gitu ya. Nah, ini udah selesai. Terus kita bikin lagi satu lagi stringnya. Kita bikin satu function lagi yang isinya string. Dia bakal balikin yang kita open ya. Open file. Yang kita buka. Berarti ini sama juga kayak tadi, open file. File sama dengan fs.open. Nah, tapi karena ini kita cuma buka doang, artinya kita kalau nggak ada filenya ya udah jangan dibikin ya. Data.txt, berarti karena kita nggak mau bikin, kita bikinnya yang parameter keduanya kita isi false gitu ya. Nah, terus di sini kita ngecek kalau misalnya if file sama dengan null, artinya kita bakal nge-return null juga ya. Nah, kalau enggak, else, berarti di sini kita sama kayak tadi. Kan kalau tadi kan kita harus dari message kita ubah ke byte, terus dari byte baru kita baca lagi kan ya. Nah, sekarang kita kebalik. Kita maunya bacanya itu dari byte dulu, baru kita ubah ke string. Nah, makanya kita bikin lagi di sini byte, array of byte, temporary, sama dengan new byte. Ini kita isinya 999 aja deh. Nah, terus di sini berarti sama kayak tadi, file.read. Terus kita mau taruh mana? Artinya kita taruh ke byte temp. Mulainya dari mana? Dari 0. Nah, sepanjang apa sih? Sepanjang, kita tulisnya itu sepanjang file.length. Sepanjang yang ada isi filenya kayak gitu. Sepanjang dari isi filenya kayak gitu. Nah, terus berarti kita tinggal return new string dari si temp kayak gitu. Nah, sekarang ini kita udah selesai ngebaca filenya ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Harusnya file system paling gampang nih, cuman kayak gini doang. Sebaris doang. Enggak sebaris sih. Ya, tapi codingannya paling berapa baris sih? 5 baris paling. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Untuk open file aja cuma 10 baris. Terus save file-nya ini kalau saya hapus spasinya cuma 3 baris. Ini paling gampang lah. Harusnya kalian bisa lah. Nah, ini udah selesai kan ya? Sekarang kita coba ke My System-nya nih. Nah, karena tadi menu receive message-nya kita udah nggak perlu, kan kita tadi kan receive message-nya udah secara otomatis kan ya? Berarti ini saya ganti aja receive message-nya. Jadi save last message to file gitu ya. Saya bikin kayak gitu. Save last message to file. Nah, artinya berarti di bagian network link, kita balik lagi ke bagian network link dulu.
di sini saya harus nampung lagi last message yang saya terima ya. Saya bikin aja awalnya kosong nih. Last message sama dengan string kosong. Nah, berarti di bawah sini pas ketika kita di dalam runnable receive, saya tampung dulu last message sama dengan get message. Di koma. Terus di sini saya tinggal print aja si last message ya. Oh ya, ini saya lupa nih, tambahin. String last message. Ini ya. Berarti di dalam network link, kalian tambahin last message. Terus di sini, kalian tinggal ganti aja last message sama dengan get message, baru kalian print si last message-nya. Udah semua? Udah nambahin semua yang di network link? Udah ya? Udah ya? Nah, sekarang berarti si case 2-nya ini saya hapus lagi aja, saya kosongin lagi, saya ganti. Nah, tadi kan di awalnya di file sistemnya kita belum ada kan ya ini. Nah, berarti di sini di bawah network link, saya tambahin lagi file system, terus saya tambahin aja file system. Sama dengan saya bikin aja objeknya. Kayak gini. Ini tambahnya sama ya, di bawah barisnya network link. Ya, ini di luar konstruktornya. Kok sorry boleh lihat network link-nya nggak tadi? Network link-nya, nih. Tinggal tambahin string last message di bawah semaphore. Terus kamu taruh aja last message sama dengan get message itu di dalam runnable receive-nya. Terus tadi kan print-nya ini kan get message kan ya. Kamu ganti aja jadi last message kayak gitu. Oke, udah bisa kok. Nah, sekarang di terakhir berarti di sini kita bikin 4 menu ya. Console.println. 3-nya itu berarti kita open last message from file. 4-nya baru exit. Berarti di sini saya tambahin lagi case 2 sama case 3. Terus ini CH-nya saya ganti jadi tidak sama dengan 4 ya. Nah, di case 2 berarti saya mau save last message terakhirnya nih. Caranya gimana? Berarti tadi kan kita udah bikin file system nih ya, udah bikin semua nih. Jangan sampai lupa nih ya file systemnya. Kita udah bikin file system, kita bikin aja file system save to file message. Oh ya, saya lupa nih. Tapi sebelum itu kita harus pertama ngecek dulu apakah si network link-nya di network link di last message itu ada nggak sih? Kalau nggak ada, atau .isEmpty deh. .isEmpty sama dengan true. Maka kita saat konsol kita print aja kita print aja there is no message to save gitu ya. Terus else baru kita masuk lagi console.println network link sorry. Berarti di sini file system to save to file. Berarti ini kan masukin message-nya kan ya. Network link last message. Terus di sini saya print aja message save. Gitu ya. Kalau udah di break. Nah, terus di yang ketiga berarti saya tinggal sys out aja. Sorry. Saya harus ngecek dulu
Kan tadi kalau kita dilihat di sini, kita ngecek dulu ya. Kalau misalkan filenya kosong, saya cuma return null. Artinya saya tampung aja di sini string message sama dengan, jangan message ya. Open message sama dengan file system dot open file. If open message sama dengan null, artinya kita print aja console.println there is no file yet, gitu ya. Gak ada file yang kita bisa baca, gitu ya. Terus kalau ada console.println isi message-nya, open message. Kalau udah, kita coba aja jalan ini F11. Kita jalanin lagi sekali lagi. Nah, kita coba masukin menu dulu nih. Nah, there is no message to save, bener ya? Kan kita belum ngirim apa-apa ke address 1 ya. Artinya emang belum ada message yang masuk. Terus kalau kita open, harusnya error nih. Oh, masih error ya? Coba saya cek dulu deh. First open. Oh, ternyata ini ada ya data.txt. Iya nih, ada nih. Ini bekas tadi saya coba-coba. Nah, ini saya hapus dulu aja data.txt-nya. Terus saya coba jalanin lagi nih ya. Ini saya hapus dulu. Saya jalanin ini hapus dulu. Oh ya, harusnya di kalian cara cek filenya itu di mana? Itu ada di dalam nachos.txt ya. Nah, ini tadi ada file.txt nih ya, bekas saya coba-coba kemarin. Nah, ini hapus dulu aja di dalam data.txt-nya. Kalian hapus aja dulu, terus coba saya jalanin lagi ini 2 kali. Kalau saya open masih error nih. Oke, berarti code-nya saya ada yang salah. Kita coba ganti dulu. fs.open data.txt. If file null, create true. Return on file something or null if file cannot be opened. Oke, harusnya file sama dengan null, return null. Coba saya baca dulu ya errornya apa. Oh, kayaknya saya tahu errornya apa. Nah, ini ada error nih. Kenapa kita di dalam nachos.config-nya lupa nyalain start file system ya? Ini harusnya kalian error juga nih. Coba kalian ke nachos.config-nya di paling atas machine.subfile system-nya kalian ganti lagi jadi true ya. Kalian ganti dulu jadi true nih, saya lupa nih. Tadi awalnya false nih. Kalian ganti jadi true. Kalau udah, coba saya jalanin lagi nih ya. Coba saya jalanin lagi, open last message. Nah iya nih, harusnya nggak ada filenya. Data.txt-nya saya hapus. Tapi kalau misalkan kalian data.txt-nya ada, artinya harusnya tadi ke print. Nah sekarang saya coba send message nih. Input message, halo. Input destination ke 0 ya. Nah, message yang dari yang dari address 1 di address 0, saya coba save nih ya. Harusnya berarti yang ke save itu adalah halo from address 1 nih ya. Coba saya choose menu 2, message-nya udah ke save. Coba saya 3 nih, saya buka. Ya bener nih ya, halo from address 1 udah ada nih ya. Terus coba kalau kalian buka nih, kalau nggak percaya, kalian buka aja di nachos.txt-nya. Terus kalian scroll ke bawah. Oh ya nih, kalau misalnya filenya awalnya pertama kali nggak ada, itu kalian harus klik kanan, refresh dulu ya di nachos.txt-nya nih. Terus baru muncul si data.txt harusnya. Atau data.txt-nya ada nggak? Nih ada nih ya, data.txt. Nih ya, data.txt-nya udah bener nih, halo from address 1 nih. Nah, udah selesai nih. Ada yang nggak bisa dulu? Udah, kok nggak bisa di-save kok. Tulisannya apa? My file system save to file Java lang null point reception. Ininya udah ditambahin dulu. Tadi kan saya lupa bilang. Udah ditambahin nih true. Message-nya masuk tapi masih ke print gitu, nggak ada ininya,
masih kagak ke save ke file. Di sini, ini ya udah kamu ganti jadi true. Ini udah true belum? Pas save file-nya. Udah kok. Coba boleh dibaca lagi errornya apa? Bentar aku copy aja ya. Iya, coba di copy aja ke chat-nya. Coba boleh bacain nggak di my file system Java 20, line 20. Itu aku pakainya file.write, kan aku kan pakai write kan kalau buat ini. Ininya temp 0 temp.length. Ininya temnya apa? Isinya? Message.getByte. Oke. Ininya message juga ya, Iya. benar ya? Berarti coba di sini ketika kamu save, ini ada ini nggak? Is empty. Ada. Is empty-nya sama dengan true. Kalau nggak gini deh, di atas di sini nih di case 2 kamu tambahin network link dot last message. Sorry, ini kamu print aja console.print isinya ini. Terus tampil munculnya apa? Ini berarti di run dulu ya kok ya? Iya, di run dulu. Kamu close dulu semuanya kan? semua aplikasi. Iya. Terus kalau udah di close, sekali lagi dulunya. Oh, lihat case 3 dong, Bang. Message-nya nongol kok, cuman dia begitu kan langsung pindah ke yang address 0 tuh kok. Kalau dari 1 Iya, langsung message-nya langsung nongol, terus aku isi 2, dia error kayak tadi lagi sama. Cuman setelah aku pencet 2, dia nongol apa sih message-nya lagi 2 kali jadi keluarnya. Kamu itu save-nya dari address 0 atau address 1? Dari address 0. Tapi pas kamu print ini bisa? Bisa, nongol. Terus nulnya? 0. Dari mana? Nggak tahu juga kok. Nggak deh, sini, sorry. Kan kamu ini udah validasi kan ya nih? Is empty sama dengan true? Iya. Terus di file system pas kamu panggil save to file, ini tuh kamu panggilnya apa parameternya? Network link dot last message. Oke. Share screen aja kali. Ya coba kamu share screen deh boleh. Oke. Saya stop share dulu. Oh ini yang save siapa aja bisa ya? Aku coba yang 0 yang nge bisa atau yang nge-save juga bisa. Bisa. Harusnya nggak bisa sih. Terus dua-duanya baca juga bisa. Dua-duanya baca memang bisa, tapi harusnya dua-duanya nggak bisa sih. Begini kok. Errornya apa? Errornya ini misalnya, di sini masih itu. Coba di Java, my file system Java 20. My file system 20. Line 20. File.write open file di nachos.config-nya udah true. Coba itu apa file.length bukan temp.length. Oh, coba kamu lihat my file system. Harusnya file ya? Enggak, itu bukan.
Pas kamu save, Tapi di sini filenya nggak dipakai mana poinnya? nggak bener kok itu harusnya Oh, oke. temp.lang. Kok yang ini kan kita bikin open file nih kok, tapi filenya nggak dipakai di mana-mana, cuma buat bikin data.txt-nya doang ya? Enggak, itu buat nge-write-nya. Iya. Oh, ini langsung di-write semua ya? Coba itu file kamu sama file yang atas beda nggak? File ini yang atasnya mana maksudnya? Yang itu kan kamu open file. Iya. Itu file kan? Ya, ini open, ini bikin yang create itu loh, yang save. Terus kamu itu coba boleh di zoom dikit nggak? Nggak kelihatan. Zoomnya pakai apa kok ya? Pakai control plus. Control plus. Plusnya mana? Plus yang di sebelah backspace bisa nggak? Control plus nggak bisa. Itu kan kontrol sama dengan itu kan. Coba pakai kontrol plusnya yang ada sama dengannya. Iya, yang ada sama dengannya. Udah kok. File.write temp.lang temp 0. Coba kamu di data txt-nya ada isinya nggak? Justru di sini nggak ada file ininya. Nachos.txt-nya nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya, nih gini. Kamu udah download yang nachos. Yang baru belum? Belum, aku belum. Nachos yang baru belum download itu aku. Coba download dulu deh. Itu harus nachos.txt-nya harus ada. Kalau nggak, kamu nggak usah download, kamu bikin aja package baru di nachos.txt gitu. Nah. Di sini kok bikin ini folder baru ya? Ya, new package. Jangan di folder baru. Kamu klik dulu di SRC-nya, klik kanannya di SRC. New package. Terus kamu tulisnya nachos.txt. Enter. Finish. Nachos, kamu coba bikin lagi. Baran lagi? Iya, coba jalanin lagi. Ini udah mati semua kan, udah. Karandresnya 2. Ini ada berapa sih? Kamu matiin dulu aja deh semuanya itu. Ulang lagi. Dari awal aja, dari awal. Nah, ya benar. Terus coba jalanin lagi. Ini pilihnya 1. Halo. 0. Nah, begitu pindah ke 0, di sini nongol tuh kok. Iya, benar. Coba terus kamu pencet 2, terus enter. Oh, udah. Terus coba kamu open. Udah bisa ya? Udah, itu ya. Errornya karena kamu nggak ada package nachos.txt-nya. Jadi harus ada nachos.txt-nya. Kayak gitu. Terima kasih kok. Iya. Oh, kalau mau bikin append gimana kok misalnya? Ya udah, ini saya lanjut ya. Udah semua, ada lagi yang error? Ada lagi yang error? Apakah masih error semua? Nggak ada ya? Ya udah, berarti sekarang kita udah bisa. Kenapa errornya? Kenapa? Kok sorry mau lihat case 3. Case 3. Nggak mau baca gimana? Pas di open nggak bisa ya? Import nachos dan mesin file system, iya. Terus errornya apa? Boleh di... Oh, nggak mau baca import nachos. Itunya nggak mau dibaca. Kamu import file sistemnya salah nggak? Ada 2 nggak file sistemnya? Tunggu bentar. Jadi importnya udah benar, nachos.machine.filesystem. Cuma tuh dia nggak mau ke import gitu. Jadi benar-benar semua itu sampai ke bawah tuh cacing merah semua. Ininya nggak mau kebaca, terus aja di ke bawahnya error semua? Iya. Coba ini kamu hapus dulu. Mau di-share screen dulu aja nggak? Boleh deh, coba.
Itu importnya udah pakai kontrol spasi? Udah. Bentar ya. Yang ini kan. Jadi importnya kan udah kayak gini. Dia kalau misalnya di kontrol spasi pun nggak mau gitu. Ini kamu hapus dulu aja, coba import file sistemnya kamu hapus dulu. Terus di bawahnya tuh di file sistemnya, di file bagian file system, kamu save dulu. Oh enggak, sorry, Ctrl Z aja, Ctrl Z. Terus ke my system, save dulu. Ya. Ke my system, save dulu. Masih nggak mau baca sih. Masih nggak mau ya? Coba ke file system lagi. Kalau kamu hapus itu error nggak? Ini. Sama aja, nggak ada masalah, nggak ada ininya. Kayak jadi tuh kalau misalnya dilanjutin tuh dia nggak mau baca gitu. Cuma import file system. Oh, kamu itu file system juga nama kelasnya, jadi nggak boleh sama. Jadi harus beda ya? Di mananya ya? Yang kamu punya itu kan harusnya namanya file system kan ya? Kamu ganti jadi misalnya my file system gitu. Itu nabrak soalnya. Gini. Bukan, sorry, yang kelas kamu. Oh, kelasnya. Nama kelasnya file system kan? Nah, itu kamu ganti harus jadi my file system gitu contohnya. Di refactor ya? Iya, di refactor, rename my file system gitu. Kalau enggak pakai langsung aja kok kayak nachos machine my file system bisa kan? Itu juga bisa sih, tapi ya udah nggak apa-apa deh gini aja. Mau sekarang kayaknya paling itunya kamu my file systemnya ganti dulu tuh. Kan tadi kamu tulisnya my file system. Nah, save. Oke, ini jalan. Ada yang ya udah bener ya. Itu tinggal tambahin parameternya doang. Oke, thank you. Kok aku lihat codingan yang open file dong. Open file ini. Ini ya. Satu lagi deh. Ini open file yang tadi udah selesai. Kita bikin lagi satu lagi. Public void append to file ya. Terus ini juga sama string message. Udah open file-nya tadi udah selesai? Oke, nih ya kita kan tadi itu kan kalau kamu tulis terus, kalau kamu save terus ke override kan ya, bener nggak? Saya mau ajarin caranya kalau kalian mau nge-append filenya. Nah, ini sebenarnya ada kekurangan kalau kalian cuma return new string temp doang. Kalau kalian lihat ini ke data, terus coba kalian, nanti ada kekurangannya pas kalian append. Nah, ini pas return new string-nya ini kalian harus pakai trim. Kalau enggak, nanti jadinya gini, pas kalian enter ada tulisan misalnya message kedua nih ya, message kedua, terus from address misalnya X gitu ya. Nah, nanti tuh ada enter banyak banget, dia panjang banget ke kanan. Nah, itu kekurangannya karena apa? Karena tadi kan kita bikin array-nya itu 999 kan ya, bener nggak? Nah, jadi itu benar-benar keisi semua 999-nya. Nah, tapi kan kalau kita lihat itu kan isinya padahal kan cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kira-kira 20 lah ya panjangnya nih. Tapi karena kita bikinnya baiknya 999, padahal yang kepake cuma 20, nah sisa 970-nya itu jadinya spasi kosong gitu. Nah, supaya kita supaya nggak error, nah ini kalian harus pakai trim. Kalian hapus semua yang message yang udah message yang tadi pas kalian return ya. Nah, cara open file gimana? Kalian sama kayak tadi, open file lagi. File sama dengan fs.open. Nah, di sini kalian nggak perlu bikin file lagi, tapi ini ada cara keduanya nanti.
cara lebih gampangnya. Sorry, ini false. Kalian cek aja if filenya itu kalau misalnya filenya null, berarti kita panggil aja si save to file ya. Message-nya sama nih. Terus kalau filenya nggak null berarti ada isinya kan ya, bener nggak? Nah, berarti kita harus baca dulu yang lama, file yang isinya yang lama gitu. Terus makanya kita bikin aja string old sama dengan open file. Nah, terus di sini kita tambahin old sama dengan old ditambah backslash n ditambah enter maksudnya, terus ditambah message yang baru nih ya. Terus baru kita save to file old. Nah, ini append cuma gini doang. Kayak gitu ya. Ya. Ini append file cuma gini doang nih. Nah, ini kalau kalian mau ganti aja di my system-nya. Terus ini kalian panggilnya jangan panggil save to file, tapi panggilnya append to file. Nah, terus ini kalian coba aja sendiri ya. Karena waktunya udah terbatas nih. Udah lewat 2 menit. Ini cara append file kayak gini. Ada lagi yang mau ditanya? Lihat my system-nya lagi boleh? Di bagian mana? Case 3 aja. Cuman ininya ganti. Oke, case 3 aja. Ya gitu ya, ada yang mau ditanya dulu buat yang lain? Oh, open to file boleh lihat lagi dong, sekali lagi. Ini case 3-nya udah selesai? Ya udah ganti dulu aja. Ini case 3-nya ya. Saya kecilin dikit deh. Kalau segini masih kelihatan nggak? Apa kekecilan? Oh ini di string old-nya open file saya undefined. Undefined maksudnya? Old-nya undefined? Undefined. Open file-nya, garis merah. Open file-nya ini error ya? Maksud kamu ini open file-nya error? Ini kamu bener nggak open file nih? Oh, salah. Oke kok. Typo. Oke. Pasti kok. Ada lagi? Kalau nggak ada, harusnya materi hari ini udah kayak gini aja. Harusnya minggu depan itu kalian nggak ada pertemuan ya. Pertemuan selanjutnya itu di tanggal 16 kalau nggak salah. Apa itu kelas saya doang? Saya kurang tahu sih ya. Tapi yang kelas saya itu harusnya, yang kelas kecil saya harusnya cuma di tanggal 16 aja. Terus tanggal terakhir kapan ya? Pokoknya yang terakhir itu kita review ya. Kelas kecil masing-masing, kayak gitu. Ada lagi mau ditanya? Kalau nggak ada materinya sampai sini aja. Thank you udah buat ngikutin. Udah boleh keluar. Kalau kalian mau keluar. Thank you, Kak. Thank you. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Untuk recordingnya nanti saya share-nya di grup yang kelas besar ya. Thank you, Ko. Makasih, Thank you, Ko. Ya, sama-sama. Thank you kok. Siap. Udah boleh live kan ya? Ya, udah boleh live kok. Thank you kok. Ya, sama-sama. Makasih kok. Makasih kok. Makasih kok. Kok ini sampai jam berapa ya? Saya masih ada bug sih sebenarnya. Bug di mana?